Setiap kali Bapak Ibu melihat satu prestasi terbaik, misalnya ada orang bangun masjid, ada orang punya pesantren, ada orang punya sekolah tahfidz Quran, misal ada orang berhasil didik anaknya menjadi orang yang soleh dan soleha, atau apanya, orang punya travel berangkat bolak-balik haji umroh, para raja-raja yang membangun Masjidil Haram, sehingga panen pahala orang tawaf, orang sa'i. Kita bisa meraih pahala-pahala bersama. Kita akan melanjutkan berdabu kita seperti biasa agar doa dikabulkan. Sebab-sebab terkabul dan tertolaknya doa berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kita juga masih di lanjutan pasal kelima. Masalah perhatian para Rasul terhadap doa dan Allah memperkenankan doa mereka. Tentu kalau kita bicara para Nabi dan Rasul berarti pilihan-pilihan Allah. Kalau mereka saja masih berdoa, apalagi kita. Dan sudah sering kita ingatkan dari awal kita bedah buku ini, kalau berdoa agar dipertahankan nikmat yang sedang ada, kesehatan, kebahagiaan, misal pasangan hidup, keturunan, makanan, minuman, dan segala macam, itu kita berdoa agar Allah pertahankan dan berikan tambahan, jauh lebih afdal dibandingkan kita ditimpa ujian, lalu kita minta jalan keluar. Berarti tidak ada alasan untuk tidak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan doa ini ibadah. Bapak Ibu lihat hasilnya di dunia atau belum dilihat tetap akan kita terima dalam bentuk pahala di timbangan amal hari kiamat. Maka tidak ada ruginya. Saya juga pernah ingatkan dalam sujud salat saja, usahakan selain baca misalnya Subhana Rabbiyal A'la 3 kali, coba sisipkan dengan misalnya mengatakan Allahumma gfirli. Walaupun cuma pendek begitu. Artinya ya Allah ampunilah aku misalnya. Titipkan mungkin itu di sujud pertama. Sujud kedua mungkin Allahumma arhamni. Kalaupun misalnya kita buru-buru sekali. Sehingga tetap ada doa yang kita ucapkan di tempat-tempat dan waktu mustajab. Karena sujud waktu mustajab. Di mana pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan terima. Sebagaimana dalam hadis yang sahih. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian ruku agungkan Allah, kalau kalian sujud perbanyaklah doa karena sangat jarang ditolak doa dalam sujud. Dalam riwayat lain paling dekatnya seorang hamba dengan Allah pada saat dia sedang sujud gitu ya. Jadi ini pembukaan kita mengingatkan kembali kalau para nabi dan rasul saja berdoa, harusnya kita juga berdoa dan tidak ada alasan untuk tidak berdoa karena kalau kita sedang merasakan nikmat pun kita bisa berdoa dan itu lebih afdal. Juga saya ingatkan kembali poin tidak kalah pentingnya. Setiap kali Bapak Ibu melihat satu prestasi terbaik, misalnya ada orang bangun masjid, ada orang punya pesantren, ada orang punya sekolah tahfidz Quran, misal ada orang berhasil didik anaknya menjadi orang yang soleh dan soleha, atau apanya, orang punya travel berangkat bolak-balik haji umroh, para raja-raja yang membangun Masjidil Haram, sehingga panen pahala orang tawaf, orang sa'i. Kita bisa meraih pahala-pahala bersama mereka dengan doa kita. Dengan doa kita. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya Allah, engkau memberikan aku seperti yang engkau berikan mereka, mereka ini aku akan buat yang sama. Kalau Bapak Ibu tulus dengan niatnya dan doanya, Allah akan kasih pahala yang sama. Maka tidak ada alasan untuk kita meninggalkan doa ini. Dan kita sudah membahas di pasal kelima ini, doa Nabi Adam alaihissalam, bagaimana beliau sebenarnya sudah jelas-jelas diangkat sebagai manusia pertama diciptakan oleh Allah SWT dan dijamin masuk surga. Bahkan dimasukkan ke dalam surga di awal diciptakan. Tetap juga berdoa kepada Allah. Dan tidak pernah berhenti berdoa selain permintaan taubat kepada Allah karena pelanggaran yang terjadi. Juga beliau mengerjakan ya, doa-doa yang lainnya. Juga sudah disusul di poin kedua tentang Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, minta agar dimudahkan dakwahnya, ya, dipanjangkan umurnya, ya, kemudian dimudahkan agar diterima amal-amal solehnya, dan puncaknya adalah beliau minta agar dihukum kaumnya yang kafir. Karena sudah 950 tahun berdakwah, ternyata masih banyak yang kufur, tidak mau mendengar. Akhirnya Allah binasakan kaumnya.
Itu juga sudah kita bahas di poin kedua. Di poin ketiga doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Mulai dari beliau minta agar diberikan petunjuk, agar betul-betul mengetahui siapa Tuhannya. Pada saat melihat matahari, melihat bintang, melihat bulan, dan dia mengira itu Tuhannya gitu ya. Awalnya, walaupun itu ada pendapat yang mengatakan dia mendakwahi kaumnya. Tapi intinya dia terus minta petunjuk sama Allah, akhirnya sampai Allah menjadikannya orang yang beriman kepada Allah. Nah ini juga sudah kita bahas panjang lebar, di antaranya juga beliau minta agar diberikan keturunan walaupun umurnya sudah sangat tua ya. Nanti kita bahas di Nabi Yakub sebentar lagi. Nabi Yakub adalah anak kedua dari dari Ishak yang merupakan cucu Ibrahim alaihissalam. Dan uniknya Nabi Ibrahim memiliki istri Sarah mandul yang nanti menjadi ibunya Ishak, yaitu ayahnya Nabi Yakub yang akan kita bahas hari ini insyaAllah. Dan Nabi Ishak sendiri pada saat menikah dengan sepupunya sendiri, istrinya juga mandul, 20 tahun tidak punya anak. Tapi semua itu berhasil Allah berikan keturunan. Yakub bersaudara kembar bersama satu lagi saudara yang bernama Is. Dan ini lahir justru karena doa ayahnya Nabi Ishak. Dan itu rentetannya hampir mirip dengan kisah ayah mereka, Ibrahim alaihimussalatu wassalam. Nah seperti itu kurang lebih. Dan juga bagaimana beliau memohon kepada Allah agar diselamatkan dari kekejaman Namrud pada zaman beliau. Kemudian juga minta agar ayahnya diberikan hidayah. Dan sekian banyak doa-doa yang dipaparkan dalam Al-Quran tentang doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kita juga sudah bahas doa keempat, doa Nabi Ayub alaihissalam, di mana beliau memohon kepada Allah yang paling masyhur dan sembuh dari penyakitnya. Ya, setelah 20 tahun lebih sakit gitu ya. Tapi beliau terus berdoa dan tidak pernah putus asa. Kita sudah ceritakan panjang lebar, termasuk dikenal dengan Nabi paling sabar. Makanya kata Nabi SAW, orang masuk ke dalam surga nanti, keperawakannya seperti Adam, tingginya 60 siku ke langit, wajahnya seperti Yusuf, maksudnya sempurna, hatinya seperti Ayub. Ya, karena sangat sopan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berkeluh kesah, tutur katanya santun walaupun ujiannya Allah berat. Kemudian kita juga sudah bahas poin kelima Nabi Yunus alaihissalam yang sangat masyhur pada saat beliau meninggalkan negeri Nainawah, negeri yang beliau ditugaskan berdakwah di Irak karena ingin mencari lokasi dakwah baru. Ya, waktu itu Allah Subhanahu wa taala izinkan tapi setelah 3 hari. Namun Nabi Yunus keluar sebelum waktu 3 hari, akhirnya Allah hukum. Nah, hukuman Allah ini sebagai peringatan bahwasanya semua nabi-nabi dan rasul tidak boleh meninggalkan lokasi dakwah sampai ada perintah dari Allah. Akhirnya dia pun memohon ampun kepada Allah dan berdoa di perut ikan dan sampai Allah keluarkan. Dan Allah jadikan doa Nabi Yunus dalam perut ikan itu, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah, dan aku termasuk orang-orang zalim. Maka itu menjadi tempat atau doa yang kalau diucapkan sesudahnya doa maka akan mustajab. Semua orang yang mulai doanya setelah memuji Allah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, kemudian dia baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, kemudian dia sampaikan hajatnya, maka itu ada jaminan diterima doanya. Kita juga sudah bahas Nabi Zakaria alaihissalam, poin ke-6. Bagaimana Nabi yang mulia ini juga mirip dengan kisah Nabi Ibrahim, istrinya mandul, tapi dia tidak pernah berhenti berdoa kepada Allah sampai di umur 100 tahun, istrinya sudah 90 tahun, Allah terima doanya sebagai pelajaran bagi manusia. Tidak ada yang mustahil di mata Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu mustahil di hadapan manusia. Selama kita tidak bertolak belakang dengan sunnatullah. Selalu ingat poin itu ya. Jadi kalau misalnya ibu dan bapak tidak suka dengan malam, lalu Anda mengatakan, ya Allah hilangkan malam, itu nggak mungkin. Karena itu sistem yang Allah buat tidak mungkin berubah gitu ya. Tetapi kalau tidak bentrok seperti itu, hanya karena mandul, hanya karena sedih, hanya karena kekurangan harta, urusan dunia, walaupun sudah mustahil di mata manusia, karena kita banyak terlilit utang, kita kena penyakit kronis, tapi di sisi Allah tidak ada yang mustahil. Semuanya bisa disembuhkan, semuanya bisa diberikan jalan keluar. Sekarang kita akan masuk ke kisah poin nomor 7, Nabi Yakub alaihissalam. Yakub alaihissalam sebagaimana saya katakan tadi, sedikit saya kasih prolognya, bahwasanya dia adalah anaknya Nabi Ishak. Ya.
Dan ini adalah ayahnya Nabi Yusuf. Ini 4 generasi semuanya bersambung Nabi. Makanya kata Nabi SAW tentang Yusuf, dia adalah orang yang mulia, anaknya orang yang mulia, maksudnya Nabi Yakub, anaknya Nabi atau orang yang mulia maksudnya Ishak, dan anaknya orang yang mulia maksudnya Ibrahim alaihissalam. Ini satu-satunya jalur Nabi yang 4 generasi semuanya Nabi. Ibrahim, kemudian Ishak, kemudian Yakub, kemudian Yusuf. Nah setelah Yusuf terputus tuh kenabian, beberapa keturunan ke bawahnya baru datang Nabi lagi. Tapi 4 ini generasi emas ya, di mana Allah Subhanahu wa taala pilih mereka, dan ini semua karena doa dan kedekatan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Yakub alaihissalam ini tadi saya bilang ibunya adalah seorang yang mandul, sepupu ayahnya Ishak ya. Dan Nabi Ishak ini setelah 20 tahun menikah, beliau tidak menemukan atau belum diberikan anak, maka beliau terus lebih rutin berdoa kepada Allah setiap malam, setiap waktu, setiap kesempatan. Akhirnya Allah buat istrinya hamil dan melahirkan anak kembar, Yakub dan Is. Tapi yang dikenal adalah Yakub, karena Yakub diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Is ini ya, dalam kisahnya begitu disebutkan dalam kisah Israiliyat, tapi ulama menganggap ini adalah kisah nggak masalah diangkat karena tidak bentrok dengan kisah Al-Quran. Karena kata Nabi SAW, kalau Bani Israel menyampaikan kepada kalian sesuatu, maka jangan didustakan dan jangan juga dibenarkan. Ya, kecuali memang dia bentrok dengan Al-Quran dan Sunnah, baru kita tolak gitu ya. Maka dalam kisahnya dikatakan, Nabi Ishak ini sempat bilang kepada 2 anaknya, Is dan juga Yakub, siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan daging rusa kepadaku, maka kau akan doakan yang aku tidak mintakan untuk orang-orang sebelumnya. Maka keduanya pun berusaha, kebetulan Is ini suka berburu, sementara Nabi Yakub ini terbiasa tinggal di rumah, lebih dekat dengan rumah, tidak pergi ke hutan dan segala macam. Maka dia Is pun membawa daging rusa, tapi setelah Nabi Yakub menyembelih seekor domba dan dia serahkan kepada ayahnya. Nabi Yakub waktu datang, dia bukan bawa daging rusa, tapi Ishak tidak tahu. Kemudian dihidangkan, lalu Nabi Ishak mendoakan Yakub agar Allah jadikan keturunannya semua nabi-nabi. Makanya Yakub ini nama lainnya Israel. Nama lainnya Israel. Nah, semua yang datang setelah Yakub, kecuali Nabi Muhammad SAW, adalah nabi-nabi dari turunan Yakub. Dikenal dengan nabi-nabi Bani Israel, keturunan Israel. Nah, itu dari doa ayahnya Ishak. Karena Ishak berdoa, ya Allah, jadikanlah keturunannya ya adalah nabi-nabi dan juga raja-raja. Nah, setelah Is, saudaranya datang membawa daging rusa, maka ayahnya pun akhirnya mendoakan doa, karena dua-duanya sudah berusaha memberikan makanan atau daging ayahnya minta, didoakan agar Allah memberikan kepadanya keturunan yang banyak. Dan dari Is inilah turunan orang-orang bule itu ada. Ya. Nah, itu disebutkan oleh para ahli sejarah seperti itu, dan bangsa Rum namanya ya. Bangsa Rum. Nah, bangsa Rum itu dari anaknya Nabi Yakub yang pertama, yaitu Is, ya, kembarnya Nabi Yakub. Tapi itu ada bahasan sendiri. Intinya Nabi Yakub alaihissalam ini diangkat oleh Allah seorang nabi, dan yang paling masyhur adalah banyak sekali doanya. Ya, doa pada saat Yusuf alaihissalam dibuang di sumur oleh saudara-saudaranya, maka beliau berdoa agar Allah mengembalikan Yusuf. Ya, dan akhirnya setelah 40 tahun berpisah, Allah Subhanahu wa taala kembalikan Yusuf dan sudah menjadi penguasa pada saat itu di Mesir. Dan itu ada kisah yang masyhur, tentunya 100 ayat lebih dalam surah Yusuf menggambarkan lengkap kisah tentang masalah ini. Nah, kisah yang paling masyhur dalam doanya adalah pada saat anak-anaknya, jadi Yakub ini memiliki keturunan dari 4 orang wanita, dan 10 anaknya dia laki-laki yang disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Yusuf itu ya. Itu ada Nabi Yusuf mengatakan, saya melihat 11 bintang, bulan dan juga matahari sujud kepadaku. Nah, yang dimaksud dengan 11 orang itu adalah 11 orang saudaranya, bukan 10, 11 orang saudaranya, dan juga ibu dan ayahnya waktu itu belum dilarang ya
sujud kepada Yusuf sebagai bentuk penghormatan. Nah, saudara-saudara Yusuf ini sempat cemburu sehingga membuat mereka berpikir bagaimana caranya menghilangkan Yusuf. Karena Yusuf alaihissalam ini selalu dimanjakan oleh ayahnya ayahnya Ishak ya. Ada riwayat yang menyebutkan Nabi Ishak memanjakan Nabi Yakub ini karena ibunya meninggal pada saat dia masih kecil. Sehingga dia dengan saudaranya Binyamin itu dua-duanya lebih dimanja oleh Nabi Yakub dan akhirnya membuat saudara-saudara cemburu. Ringkas cerita tentunya mereka berusaha untuk membunuh Yusuf, tapi kakak yang tertuanya mengatakan jangan dibunuh tapi taruhlah dalam sumur, nanti kalau ada musafir lewat mengambilnya, kemudian dia dibawa pergi, sudah selesai, hilang sejarahnya. Karena masa itu tidak ada pikiran orang seperti sekarang ada handphone, bisa komunikasi, ada media. Jadi pasti sudah hilang jejak. Orang kalau sudah dibawa oleh musafir masa itu atau dirampok di jalan, langsung dibawa ke satu negeri, udah hilang jejaknya. Udah nggak bisa lagi diketahui di mana gitu. Nah waktu itu saudara-saudara Nabi Yusuf membuat manipulasi. Mereka mencabut bajunya Nabi Yusuf. Dan subhanallah kebohongan itu bagaimanapun dikemas bisa kebongkar. Ada saja caranya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat itu mereka membuka baju Nabi Yusuf. Kemudian mereka menyembelih seekor domba. Lalu mereka lumurin darah. Setelah itu mereka pulang malam-malam waktu Isya ya, kepada ayah mereka Yakub sambil menangis. Kemudian menunjukkan baju tadi yang ada darahnya. Tapi kuasa Allah SWT mereka lupa merobek-robek baju tersebut. Mereka dengan alasan bahwasanya Yusuf dimakan oleh serigala. Ya. Karena sebelum waktu minta izin agar Nabi Yakub mengizinkan Yusuf bermain sama kakak-kakaknya yang mereka mau buat makar itu. Maka Nabi Yakub mengatakan saya khawatir nanti kalian sibuk, berburu, asyik bermain. Lalu Yusuf dimakan oleh serigala. Maka mereka tunggangi kesempatan itu. Jadi mereka bilang dimakan oleh serigala. Tapi serigalanya sopan banget karena bajunya nggak sobek-sobek gitu ya. Jadi bajunya tetap utuh, ada darahnya gitu ya. Jadi bagaimana caranya anak itu bisa dimakan. Maka Nabi Yakub sudah tahu ini ada masalah. Ya, ini pasti ada kebohongan. Lalu beliau pun bersabar pada saat itu. Dan dari kejadian kisah Nabi Yusuf ini terlalu banyak hukum-hukum yang dikeluarkan oleh para ulama. Di antaranya tidak boleh dijadikan pegangan hukum tangisan. Ya, orang kalau menangis itu nggak bisa jadi pegangan hukum. Jadi bukan berarti dia nangis-nangis datang kepada bapak ibu langsung ibu dan bapak ibu percaya. Itu nggak bisa. Karena tangisan bukan jadi patokan. Makanya saudara-saudara Yusuf pulang malam hari lalu sambil menangis-nangis kepada Nabi Yakub. Ya, seakan-akan memang betul ya Yusuf itu dimakan oleh serigala. Nah itu yang Allah gambarkan di sini. Penulis mengangkat dalil pertama, apa yang tadi sedikit saya ceritakan itu dalam surah Yusuf ayat 18 itu yang diangkat oleh penulis di sini. Saya bacakan di halaman 111 ya. Beliau mengatakan Allah kisah tentang Nabi Yakub alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mengenai kisah Nabi Yakub dan anak-anaknya. Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amran fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran dengan darah palsu. Yakub lalu berkata, sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Maka kesabaran yang baik itu adalah kesabaranku dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Salah satu benang merah dari firman Allah ini bisa digarisbawahi dan Nabi Yakub mengatakan dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya. Bisa mengandung makna berarti pada saat itu Nabi Yakub langsung berdoa, ya Allah bongkarlah kebohongan ini dan kembalikan Yusuf kepadaku. Itu salah satu hal yang tersembunyi dari ya potongan ayat ini. Dan memang betul tadi saya bilang setelah 40 tahun Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Yusuf dan memberikan kedudukan di Mesir. Lalu kemudian dia memanggil agar ayahnya dan ibunya serta juga keluarganya, saudaranya datang semua ke Mesir untuk hidup bersama-sama. Juga Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 64. Qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin.
Yakub berkata, bagaimana aku akan mempercayakannya, maksudnya Bunyamin kepadamu, kepada saudara-saudaranya, kecuali seperti apa yang telah mempercayakan saudaranya. Kecuali seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu. Maka Allah lah sebaik-baik penjaga, dia adalah maha penyayang di antara para penyayang. Jadi kisahnya setelah Nabi Yusuf dimasukkan dalam sumur, diambil oleh kafilah dagang, kemudian mereka disebutkan dalam Al-Quran, begitu keluar anak ini, wajahnya bercahaya, anaknya tampan, bersih, langsung dia mengatakan bushra, bushra ini berita gembira. Nah, terus kemudian orang yang terima itu langsung berpikir pada saat itu yang paling simpel adalah kalau dapat anak hilang, orang yang dirampok jalan itu dibawa ke pasar perbudakan. Dijual langsung jadi uang. Allah membuat mereka tidak berpikir menjadikan Yusuf sebagai anak mereka, anak angkat mereka. Maka dibawalah ke pasar Mesir, di pasar budak, dan begitu masuk ke pasar budak, maka tersebar berita di satu Mesir pada saat itu, tepatnya sebenarnya di kota Kairo, gitu kan? Karena di situ ibu kotanya, maka pada saat itu tersebarlah berita ada satu anak di pasar budak, ini tidak pantas jadi budak, harusnya menjadi anak. Karena anaknya tampan, anaknya bersih, anaknya kelihatan berpendidikan. Maka waktu itu cuma ada dua orang yang bisa membeli, raja atau menterinya. Maka riwayat yang sahih ada menyebutkan bahwasanya menterinya datang, kemudian setelah ada satu orang penasihatnya mengatakan memang ada mata-matanya dia di pasar yang melihat budak-budak untuk dipilih. Maka dia mengatakan di budak itu ada seorang anak yang layak jadi anak, tidak pantas jadi budak. Maka dia pun datang dan membeli Yusuf, lalu dibawalah ke rumahnya atau ke istananya. Nah ini suaminya si Zulaikha yang akhirnya menggoda Yusuf gitu ya. Itu adalah menteri di Mesir. Maka pada saat itu begitu tiba di rumah, dia bilang sama istrinya, hormati, layani baik-baik anak ini, ya semoga saja dia bisa menjadi anak kita, ya. Karena memang waktu itu mereka belum dikaruniai anak. Maka tumbuh besarlah Yusuf alaihissalam di rumah pejabat Mesir, dan tentu ada ujian-ujian karena sangat tampan, apalagi setelah dia balik. Waktu itu dia umur 7 tahun. Setelah dia mulai dewasa, umur 17-18 tahun, sempurna fisiknya, maka ibu angkatnya pun akhirnya tertarik dengan dia, mengajak zina lalu dia menolak. Dan ini cukup banyak tafsir, sudah kami paparkan pada saat Tablik Akbar serial Nabi di Blok M beberapa Sabtu yang lalu ya. Tentang masalah kejadian tersebut, intinya Nabi Yusuf diselamatkan oleh Allah SWT lalu dipenjara karena dia tidak mau mengikuti keinginan Zulaikha, sampai akhirnya dia menakwilkan mimpi raja dan raja keluarkan dari penjara, dan akhirnya dia diberikan jabatan ya, setelah ujian-ujian yang berat. Nah setelah diberikan ujian yang berat, dia pun akhirnya menjadi pemimpin Mesir, tepatnya sebenarnya sih menteri, di posisinya juga sebagai menteri yang mengatur perekonomian negara pada saat itu. Nah pada saat terjadi musim peceklik dari mimpi sang raja, 7 tahun pertama mereka makmur, 7 tahun kedua mereka musim peceklik yang susah hidupnya, maka pada saat itu dimintalah oleh Nabi Yusuf untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi menteri, dan dia mengelola itu. Nah di saat itu teman saudara-saudaranya datang dari perkampungan, dari Badui, kemudian membawa barang untuk ditukar dengan gandum Mesir. Nah waktu dia masuk, mereka masuk, Yusuf mengenal mereka. Mereka tidak kenal Yusuf, karena Yusuf dulu masih kecil, sekarang sudah dewasa. Udah umurnya 40 tahunan, saudaranya pun sudah pada tua semua. Maka Yusuf pun akhirnya bertanya-tanya tentang saudaranya, tentang keluarganya, seakan-akan tidak kenal. Intinya sampai menyebutkan nama ada adik mereka namanya Binyamin. Maka Yusuf bilang, kalau kalian tidak bawa adik kalian itu kepada saya, maka nanti ke depannya saya tidak akan tukar, tidak akan barter lagi atau memberikan kalian gandum. Itu gandum cuma ada di wilayah Mesir saja. Yang lainnya seluruh Afrika pada saat itu membutuhkan ya gandum tersebut, termasuk negeri Syam, karena saudara Nabi Yusuf ini tinggalnya di Palestina. Nah pada saat itu mereka datang kepada Nabi Yakub lalu berkata kepada ayah mereka, tolong izinkan adik kami Binyamin supaya bisa kami dapatkan gandum dari Mesir. Karena ternyata barang-barang yang mereka bawa untuk dibarter itu tidak diambil oleh Nabi Yusuf, dibawa pulang. Ya, dibungkus kembali dibawa pulang sehingga mereka tidak dapat gantian gandum. Maka inilah sebabnya kenapa ada potongan ayat di 64 ini ya. Yakub berkata, bagaimana aku akan mempercayakannya, maksudnya Binyamin sekarang, kalian minta lagi untuk dibawa ke sana, ya,
kecuali seperti apa yang telah aku mempercayakan atau aku telah percayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu. Maksudnya nanti kalian buat tipu daya lagi nih. Yusuf dulu kalian tipu, seakan-akan dibunuh, tapi tidak. Ini sekarang Binyamin lagi kalian akan buat begitu. Maka Allah adalah sebaik-baik penjaga dan dia adalah maha penyayang di antara para penyayang. Salah satu benang merah berhubungan dengan doa di sini adalah Nabi Yakub menggunakan nama-nama Allah yang mulia ini. Yaitu agar Allah dengan sifat maha rahim, rahmannya, maha pengasih, maha penyayangnya untuk menjaga keimanan, stabilitas imannya. Kalaupun sampai Binyamin harus dibawa, maka dia bisa lebih sabar dan Binyamin dan juga Yusuf dua-duanya dikembalikan kepada Yakub dan itu memang terjadi sesudahnya. Begitu juga selanjutnya masih diangkat oleh penulis masih kisah Nabi Yakub di Yusuf ayat 83 sampai 87. Lanjutan kisahnya dikatakan qala bal sawwalat lakum anfusukum amran fasabrun jamil asallahu an ya'tiyani bihim jami'a innahu huwal alimul hakim wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala yusufa wa biyaddat aynahu minal huzni fahuwa kadhim qalu tallahi taftau tadhkuru yusufa hatta takuna haradan aw takuna minal halikin qala innama ashku bathi wa huzni ila Allahi wa a'lamu min Allahi ma la ta'lamun ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Sebelum saya baca terjemahannya, waktu Nabi Yakub mengizinkan Binyamin dibawa oleh saudara-saudaranya lagi kembali ke Mesir agar mereka dapat barteran gandum, waktu itu mereka memang lagi peceklik ya dan mereka butuh sekali, maka waktu mau pulang Nabi Yusuf membuat satu strategi agar bisa Binyamin tetap tinggal sama mereka. Maka Nabi Yusuf menyuruh pegawainya meletakkan piala ya seperti satu barang milik raja di dalam kantong yang dibawa oleh Binyamin. Ditaruh di situ, semuanya ditaruh diisi gandum dan barang Binyamin diisi dengan barang itu. Waktu mereka sudah mau mundur pulang ke negeri Syam, maka utusan Nabi Yusuf ini berkata, hai orang-orang yang datang dari Badui, sungguh kalian telah mencuri. Maka mereka bilang, kalian tahu kami datang di sini bukan untuk mencuri. Kata Yusuf alaihissalam, bagaimana kalau terbukti ada di antara kalian yang mencuri? Mereka bilang, itu dalam Al-Quran digambarkan dalam surah Yusuf. Mereka bilang, yang ditemukan barang curian di barang bawaannya, dia balasannya, dia harus dihukum. Maka Nabi Yusuf pun menyuruh pegawainya buka dari satu persatu saudaranya semua kecuali Binyamin dibiarkan terakhir. Begitu barang Binyamin dibuka ditemukanlah barang raja itu. Dan Binyamin menyadari karena pada saat dia pertama tiba di istana Yusuf, Yusuf meminta waktu berdua dengan Binyamin dan mengatakan, hai Binyamin, aku adalah saudaramu Yusuf dan sungguhnya ceritanya seperti ini. Maka Binyamin sudah tahu. Ya. Maka pada saat itu tiba-tiba saudara-saudara Yusuf mengatakan, sungguh kalau dia telah mencuri, juga saudaranya dulu maksudnya Yusuf telah mencuri. Nah, mereka tetap masih membuat makar seperti itu. Maka Nabi Yusuf tidak mau menunjukkan kejengkelannya karena dia menunggu waktu yang tepat. Maka dia hanya mengatakan, kalianlah orang yang buruk kalau kalian menuduh sembarangan. Intinya Nabi Yusuf berhasil menahan Binyamin. Nah waktu dibawa pulang, atau mereka pulang kepada ayahnya Yakub, mereka tidak tahu harus bilang apa. Dulu Yusuf sudah hilang, sekarang Binyamin juga sudah hilang. Maka kakak yang paling tuanya mengatakan, saya tidak mau pulang sampai Allah memaafkan saya atau ayah saya mengizinkan saya pulang. Kalian pulanglah, sampaikan kepada ayah kita apa yang terjadi sebenarnya dan bilang kali ini kita jujur, kita tidak berkata apa-apa. Memang Binyamin mencuri barang dan akhirnya dia ditahan. Nah, seperti itulah. Nah, waktu sampai berita itu kepada Nabi Yakub, inilah yang baru ayat kita baca tadi. Yusuf 83 sampai 87. Sekarang saya baru baca terjemahnya tadi ayatnya. Nabi Yakub waktu menerima berita bahwasanya Binyamin ditahan oleh penguasa Mesir, dia mengatakan hanya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Maka kesabaran yang baik itu adalah kesabaranku. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Maksudnya pasti ada sesuatu nih yang kalian lakukan sampai akhirnya Yusuf dan Binyamin dua-duanya hilang. Tetapi dia mengatakan, ya, di sini doanya mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semua kepadaku. Maksudnya Yusuf dan Binyamin tetap akan kembali kepadaku. Sesungguhnya dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana.
Nah di sini juga ada pelajaran penting kalau berdoa selalu gunakan asmaul husna atau nama-nama Allah yang mulia. Karena Allah bilang walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah punya nama-nama yang mulia maka gunakan dalam doa-doa kalian. Kayak misalnya ibu dan bapak bilang ya Rahim irhamni. Ya Rahman irhamni gitu ya. Atau mengatakan ya Razzaq urzuqni. Ya seperti itulah. Ya Ghafur ikfirli. Jadi kita hubungkan nama-nama dan sifat Allah yang mulia itu dengan hal yang berkorelasi itu pas dengan itu. Kalau kita bilang ya Ghafur wahai zat yang maha pengampun ikfirli maafkan aku itu kan pas sekali. Ya Rahman ya Rahim irhamni. Ya zat maha pengasih maha penyayang maka kasihanilah aku. Ya Razzaq urzuqni wahai zat yang memberi rezeki berikan aku rezeki dan seterusnya. Nah ini yang dikatakan oleh Nabi Yakub gitu ya. Karena beliau mengatakan sesungguhnya dialah Allah yang maha mengetahui, maksudnya informasi di mana Yusuf dan Binyamin dan apa yang terjadi sebenarnya. Dan lagi maha bijaksana. Maksudnya bijaksana Allah itu adil, pasti akan memberikan kemenangan bagi orang yang jujur. Nah seperti itulah. Dan Yakub akhirnya pada saat itu berpaling dan Yakub berpaling dari mereka. Maksudnya anak-anaknya tadi seraya berkata, aduhai duka citaku terhadap Yusuf. Dan kedua matanya menjadi putih karena kesedihan dan dia adalah orang yang menahan amarahnya terhadap anak-anaknya. Maksudnya menjadi putih buta ya. Jadi Nabi Yakub menjadi buta karena selalu sedih mengenang Yusuf alaihissalam. Dari sini pelajaran penting juga banyak orang selalu bilang ibu, kasih sayang ibu. Seakan-akan ayahnya tidak sayang sama anaknya. Ini keliru ya. Kasih sayang ayah itu digambarkan dalam Al-Quran di sini ya. Kalau kita lihat kisah ibu adalah Maryam bersama anaknya Isa alaihissalam, di sini juga ada kisah tentang Nabi Yakub dengan anaknya Yusuf. Sampai matanya pun buta karena mengenang dan rindu sama anaknya. Ini juga berarti ada kasih sayang ayah. Karena banyak orang kadang-kadang salah faham tentang masalah ini ya. Jadi ayah pun pasti menyayangi dan tidak boleh membenci ayah dengan alasan apapun ya. Kalau ada satu perbuatan yang kita tidak suka, maka yang kita tidak suka perbuatannya. Tapi membenci orang fisiknya nggak boleh. Ya, pernah kita bahas di blog yang waktu itu ada bagian daripada al-kabair. Dosa-dosa besar adalah membenci ayah. Nggak boleh. Apalagi menghapus nasab. Ya. Ada biasa perempuan sudah menikah, karena dia merasa sudah bersuami, diganti nama ayahnya. Ya, makanya tidak pernah kita temukan Aisyah Muhammad. Pernah nggak? Tetap Aisyah Abu Bakar. Hafsah Umar, tidak pernah Hafsah Muhammad. Siapa lebih mulia daripada Nabi Muhammad SAW? Itu aja tidak diganti namanya. Ya, jadi tidak usah diganti namanya. Ya. Ya, seperti itu memang tetap bawa nama. Walaupun ayah kita orang kafir. Walaupun orang kafir. Tidak boleh dihapus. Ikrimah itu anaknya Abu Jahal. Ikrimah mukmin, mati syahid. Ya, radhiyallahu anhu. Tapi ayahnya Fir'aunnya umat ini. Tetap namanya Ikrimah bin Abi Jahal. Dan di masa Nabi SAW, waktu Ikrimah masuk Islam, beberapa sahabat ada yang mencerca dia. Karena Ikrimah dulu ini selalu sama ayahnya Abu Jahal perangi Islam. Tapi sekarang sudah masuk Islam. Maka Nabi SAW melarang para sahabat mencaci maki ayahnya yang kafir itu, yang sudah jelas-jelas Fir'aun umat ini di depan anaknya. Ya. Nah seperti itulah. Ya. Jadi walaupun misalnya ibu menemukan suaminya mungkin jarang ketemu sama anak-anak, mungkin karena kesibukan, itu bukan berarti dia tidak sayang sama anaknya. Ya. Karena mungkin kesibukan mencari nafkah dan yang lainnya gitu ya. Jadi kita harus lebih mempertemukan memang tugas masing-masing. Mungkin ibu banyak interaksi di rumah, tapi suami mungkin beda. Ya, pertemuannya sama anaknya mungkin dari sisi fasilitasnya. Ya, mungkin dia doakan, kita tidak tahu. Ya, seperti itulah. Ini juga diambil dari pelajaran di sini. Sampai Nabi Yakub buta matanya karena memikirkan Yusuf. Ya, dan nanti kita lihat di akhir surah Yusuf itu, yang membuat matanya sembuh, justru karena Nabi Yusuf mengirim bajunya dia dan ada bau badannya Yusuf. Waktu dicium oleh Nabi Yakub matanya sembuh. Itu di dalam akhir surah Yusuf diceritakan seperti itu. Maka di sini anak-anaknya Nabi Yakub bilang, demi Allah senantiasa kamu mengingat Yusuf. Ya, sehingga kamu mengidap penyakit yang berat atau kamu termasuk orang-orang yang binasa. Maksudnya anak-anaknya mengatakan, wahai ayah kami, kalau kamu terus begini, ingat terus Yusuf sampai buta mata, sampai nangis, nanti bisa jadi sakit, gitu kan? Nah seperti itulah. Tapi Yakub tetap mengatakan sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Maksudnya ini tidak bisa aku kontrol. Ini dari diri sendiri. Munculnya seperti itu. Allah kasih fitrahnya, alaminya.
Sebagai ayah menyayangi anak itu normal gitu ya. Dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Ya. Maksudnya ini memang sudah begini Allah takdirkan. Informasi wahyu tetap akan aku ketemu dengan Yusuf nantinya. Maka setelah itu dia mengatakan kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, maksudnya Binyamin, dan jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Sebagai tebusannya, kalian tetap harus mencari dua saudara kalian itu. Nah, di sini sebagian ulama ada yang mengatakan ada pernyataan penyesalan dari saudara-saudara Yusuf. Ya, setelah melihat kondisi ayah mereka begitu, ternyata memang mereka nggak bisa menyingkirkan Yusuf dari kehidupan ayah mereka, gitu ya. Karena sampai terpisah pun tetap membuat ayah mereka malah jadi sedih. Dan perlu digarisbawahi ya, saudara-saudara Yusuf ini orang-orang saleh. Jangan dianggap dari kisah ini ternyata mereka orang buruk. Makanya digambarkan di awal surah Yusuf, Yusuf mengatakan saya melihat 11 bintang. Semuanya sujud kepadaku. Itu 11 bintang itu digambarkan saudara-saudaranya. Ya, karena mereka adalah anak Nabi, mereka orang-orang saleh. Cuma syaitan itu biasa masuk di celah di mana kita lemah. Kelemahan mereka bukan di ibadahnya. Kelemahan mereka adalah syaitan munculkan kecemburuan terhadap kasih sayang ayah kepada Yusuf. Mereka anggap lebih. Padahal sebenarnya kondisinya karena Yusuf lebih kecil saja. Waktu itu umurnya 7 tahun, saudaranya semua sudah pada besar. Nah seperti itulah. Makanya Nabi Yakub bisa mengatakan, wahai anak-anakku, dan ini juga pelajaran penting, seberat apapun perbuatan salah dari anak kita, namanya anak, bisa buat salah. Maka tetap rangkul mereka, ucapkan kata-kata yang baik, ya jangan kena emosi malah kita doakan doa-doa buruk, ya. Di sini Nabi Yakub disebutkan dalam Al-Quran, dia menahan amarahnya dari anak-anaknya, tapi dia masih mengatakan, wahai anak-anakku, pergilah kamu semuanya, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Dari perkataan Nabi Yakub ini, jangan putus asa dari rahmat Allah, sungguhnya tidak berputus asa dari rahmat Allah, kecuali kaum yang kafir. Ulama mengeluarkan sebuah hukum, putus asa dari rahmat Allah dosa besar. Misalnya ibu dan bapak mengatakan, kayaknya Allah tidak akan maafkan saya. Misal, kayaknya Allah tidak akan bantu saya. Kayaknya saya tidak akan begini dan begitu. Sangka buruk dengan Allah. Putus asa dengan itu tidak boleh. Itu dosa sendiri. Bermudah-mudahan dalam dosa, itu dosa juga. Tapi sudah terjerumus dalam dosa dan menganggap Allah tidak akan maafkan, ini putus asa dari rahmat Allah. Ini juga tidak boleh. Dua-duanya bab itu sangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Ya, makanya kisah orang yang membunuh 99 jiwa itu tetap selamat ya. Karena dia taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala walaupun sudah membunuh 99 bahkan 100 orang. Karena orang yang pertama ditanyakan tentang fatwa, orang alim, orang abid, suka ibadah tapi jahil, tidak paham agama. Dia bilang saya sudah bunuh 99 jiwa, saya masih bisa dimaafin gak? Kata orang itu gak bisa. Bunuh 99 orang gak mungkin. Maka karena dia putus asa, dia bunuh orang itu, digenapin 100 korbannya. Begitu dalam hadis. Lalu dia ketemu dengan seorang alim yang faham agama, lalu dia bilang, saya sudah bunuh 100 orang. Saya masih bisa diterima taubatnya enggak? Orang alim itu bilang, tentu saja. Rahmat Allah luas. Maka orang itu akhirnya taubat dan meninggal dalam kondisi setelah taubat. Ya. Maka tidak ada putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Beda orang sebelum melakukan dosa. Kalau sebelum melakukan dosa, Bapak Ibu sekalian, maka kita katakan jangan lakukan dosa itu. Karena bisa saja meninggal dalam kondisi melakukan dosa itu. Tapi kalau dia sudah melakukannya, kita katakan jangan putus asa dari rahmat Allah. Segera taubat, bersangka baik dengan Allah dan perbaiki ke depan. Ya, seperti itu gambaran dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya digambarkan kisah Nabi Yusuf. Jadi di sini pelajarannya adalah Nabi Yakub. Ini juga potongan doa yang baik ya. Kalau kita betul-betul sudah merasa sedih, susah menemukan jalan keluar, kita mengatakan innama ashku bathi wa huzni ilallah. Itu yang Nabi Yakub bilang itu. Sesungguhnya aku keluhkan kesedihan dan permasalahanku kepada Allah. Itu kita ulang-ulangin ya. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Di kisah ifq, kisah tentang fitnah, kalau Aisyah radhiyallahu anha berzina dengan Safwan, waktu itu tersebar gosip zinahnya itu, perselingkuhan Aisyah itu satu Madinah. Semuanya tahu berita itu. Dan subhanallah 2 minggu wahyu putus dari langit, tidak ada. Biasanya kalau ada berita apa-apa, Jibril datang bawa berita, detik itu juga selesai masalahnya. Tapi waktu itu Allah subhanahu wa ta'ala membiarkan, menguji orang-orang beriman.
Orang beriman pun terbagi dua. Ada yang terpengaruh dengan gosip itu, ada yang tetap mengatakan tidak mungkin istri Nabi selingkuh. Nah seperti itu. Maka yang berhasil mempertahankan persangka baiknya kepada Aisyah itu dipuji dalam surah An-Nur. Sementara orang-orang yang menuduh Aisyah pun berzina dan jelas-jelas mengatakan itu benar, maka mereka dihukum cambuk setelah turun Al-Quran dalam surah An-Nur membebaskan Aisyah dari tuduhan tersebut. Ya. Dan setiap orang baca surah An-Nur maka akan selamat atau akan menceritakan tentang keselamatan Aisyah dari tuduhan itu gitu ya. Nah tapi intinya waktu terputus wahyu Nabi SAW naik ke atas mimbar di masjid lalu kemudian mengatakan kepada para sahabat Nabi, kenapa ada orang-orang yang menyakiti aku di keluargaku, maksudnya menuduh Aisyah berzina, dan sahabatku, maksudnya Safwan yang dituduh sebagai pasangannya gitu ya. Dan Safwan yang tidak pernah masuk rumahku kecuali bersamaku. Maksudnya aku tahu ini orang baik. Nabi aja jamin begitu. Waktu itu ada Aus dan Khazraj. Dua suku asli Madinah yang nanti kalau digabungin diistilahkan dengan Ansar, pendukung Nabi. Ada satu orang pimpinan orang munafik namanya Abdullah bin Abi Salul. Orang ini dari Khazraj. Maka ada satu orang dari suku Aus bilang, ya Rasulullah, kami tahu siapa yang anda maksudkan. Maksudnya Abdullah bin Abi Salul. Maka perintahkan kami akan tebas lehernya. Kata orang dari Aus ya. Dia tahu kalau ini dari suku Khazraj. Orang munafik ini. Maka orang Khazraj enggak terima. Orang Khazraj langsung marah kepada orang Aus tadi. Dan mengatakan, ini karena kamu tahu pimpinan kami. Kalau seandainya dari pimpinan kalian tidak akan bicara. Hampir mereka ribut di masjid pada saat itu. Nabi lihat tidak ada hasilnya. Nabi SAW pun akhirnya mengatakan sudah selesai, nggak usah kita bicara apa-apa. Akhirnya Nabi SAW menuju ke rumah Aisyah, yang kebetulan waktu itu Aisyah radhiyallahu anha karena melihat sikap Nabi berubah. Ya, Nabi dingin, Nabi kurang respon, tapi Nabi nggak bicara apa-apa, nggak nuduh istrinya. Ya, cuma dia bilang, ya Rasulullah kalau anda tidak ada hajat dengan saya, izinkan saya pulang ke rumah orang tua saya. Maka pulanglah ke rumah orang tuanya. Saya lupa tuh antara 2 minggu atau 1 bulan wahyu terputus ya waktu itu. Jadi maksudnya tidak turun wahyu. Maka Aisyah pun tinggal di rumah dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Sampai dia keluar radhiyallahu anha dari rumahnya, dia mau buang hajat. Karena waktu itu maaf tidak ada WC di rumah ya. Orang kalau mau buang hajat, mau mandi itu keluar dari rumah. Biasanya ada WC-WC setiap keluarga itu di padang pasir. Mereka buat itu orang tahunya ini WC atau kamar mandinya keluarga fulan gitu-gitu. Waktu dia keluar dia ketemu sama satu ibu ini kebetulan anaknya dia termasuk penyebar gosip. Ya. Iya betul, waktu itu. Nah waktu dia ketemu sama Aisyah tidak sengaja jalan sama-sama. Ibunya anak ini ketakutan karena tahu anaknya yang menyebarin gosip. Lalu dia mengatakan waktu dia sempat keseleo kakinya ibu itu. Dia bilang celakalah Muslih. Ya. Ini nama anaknya dia. Lalu Aisyah bilang, kenapa anda mendoakan buruk buat anak anda? Bukankah dia ahli Badr? Badr itu maksudnya hadir di perang Badr. Ini orang hadir di perang Badr punya kedudukan tinggi di sisi Allah SWT. Maka ibunya anak itu mengatakan, wahai Aisyah, apa kau tidak tahu apa yang disebarkan oleh anakku? Dia bilang tidak, maka diceritakanlah semuanya. Kata Aisyah, waktu itu tiba-tiba saya nggak punya hajat lagi untuk ke WC karena kaget dengan berita. Dan sekarang baru dia sadari ternyata kenapa sikap Nabi berubah. Dia pulang ke rumah, dia bilang saya hanya menangis, saya tidak tahu harus buat apa. Dan Aisyah mengulang-ulangi kata-kata ini. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Kenapa kita datangkan kisah Aisyah panjang lebar? Karena potongan ayat ini. Jadi waktu betul-betul sudah tersebar gosip satu wilayah muslim. Ya, kayak satu Indonesia kalau gitu tersebar gosip perselingkuhan. Tidak ada yang bisa bela, tidak ada bukti. Nabi pun berputus wahyu. Gitu kan? Orang sudah muslimin hampir saling tuduh-menuduh. Ada orang yang sudah sebarin dan membenarkan gosip itu. Maka Aisyah mengatakan, saya pun tidak bisa buat apa-apa, cuma bisa menangis dan mengulang-ulangi kata-kata ini. Saya keluhkan ya kegelisahan dan juga kesedihan kepada Allah, ya hanya kepada Allah. Maka Nabi SAW datang waktu itu ke rumah itu, karena sudah tidak tahu lagi harus mengambil langkah apa. Maka beliau bicara pada Aisyah, wahai Aisyah, kalau seandainya kamu melakukan perbuatan itu, karena Nabi juga tidak tahu kebenarannya, maka bertobatlah kepada Allah. Tapi kalau kamu tidak lakukan, pastikan Allah
akan menolongmu. Maka Aisyah pun mengatakan, waktu itu saya sangat lemah tubuh, tapi begitu mendengar suamiku pun sudah berkata ini, maka aku pun langsung duduk dan mengatakan, ya Rasulullah, apakah anda juga termakan dengan berita itu? Nabi SAW diam, karena Nabi tidak punya informasi. Nggak tahu benar atau tidak. Maka Aisyah kembali kepada ayahnya Abu Bakar mengatakan, wahai ayahku, jawablah Rasulullah SAW. Maka Abu Bakar pun bilang, saya tidak tahu harus jawab apa, wahai anakku. Lalu dia balik ke ibunya, wahai ibu, jawablah Rasulullah SAW. Kata ibunya, saya juga tidak tahu mau jawab apa, karena kita tidak punya informasi. Benar nggak kamu lakukan ini? Gitu. Maka Aisyah pun mengatakan, saya hanya mengucapkan apa yang diucapkan oleh rajul atau seorang laki-laki yang soleh, Yaqub alaihissalam, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Maka Aisyah mengulang-ulangi kata-kata itu. Pada saat itu, kata Aisyah, Rasulullah SAW menuju ke ujung tembok rumah kami. Kemudian beliau duduk dan pada saat itu mengeluarkan keringat yang sangat banyak. Ini biasanya menandakan wahyu sedang turun. Kemudian setelah itu Abu Bakar membungkus Nabi dengan selimut. Dan setelah selesai Nabi SAW mengatakan, terimalah berita gembira wahai Aisyah, Allah telah turunkan pembebasanmu dari langit. Jadi ini termasuk doa yang sangat baik ya untuk kita baca di saat kita betul-betul sedih dan sedang ada masalah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian potongan terakhirnya yang diangkat oleh penulis adalah surah Yusuf ayat 90 sampai 98. Ya. Di situ setelah ini, sebelum saya bacakan ayatnya ini dari ayat tadi ya, surah Yusuf ayat 90 sampai 98. Setelah Nabi Yakub buta matanya, saudara-saudaranya juga sudah tidak tahu lagi harus buat apa gitu ya. Tapi Nabi Yakub suruh mereka pergi deh semua ke Mesir lagi, coba cek kembali. Kalau Binyamin ditahan di sana, berarti kemungkinan besar ada Yusuf dan Binyamin di sana. Coba cari tahu dan jangan putus asa. Maka mereka pun akhirnya kembali ke Mesir, dan setelah mereka ketemu dengan Nabi Yusuf, barulah Yusuf akhirnya menyinggung mereka. Bagaimana pendapat kalian dengan yang kalian lakukan pada Yusuf dulu? Maka mereka baru bilang, apakah engkau Yusuf? Kata Yusuf, iya. Dan ini adalah saudaraku Binyamin gitu ya. Allah telah menolong orang-orang yang bertakwa dan bersabar ya. Karena Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka pada saat itu saudaranya pun semuanya mengatakan, sesungguhnya memang Allah telah melebihkanmu dari kami, maka kami telah berdosa kepada Allah. Dan Nabi Yusuf mengatakan, tidak ada lagi yang perlu dipikirkan hari ini, Allah sudah maafkan kalian, maksudnya saya pun sudah tidak membahas masalah itu yang lalu. Bawalah ayah kita dan ibu kita untuk datang ke Mesir semuanya. Maka dibawalah pada saat itu ke Mesir, dan terbuktilah setelah 40 tahun mimpinya Nabi Yusuf ya. Beliau mimpi di umur 7 tahunan, kemudian 40 tahun saja, berarti 47 tahun umurnya baru terbukti itu. Ya, datanglah Nabi Yakub dengan istrinya, datang semua keluarganya, lalu Nabi Yusuf alaihissalam disujuti pada saat itu. Nabi Yakub pun dengan istrinya, dengan saudara-saudaranya Nabi Yusuf semuanya sujud sebagai bentuk pengagungan. Ini makna takwil mimpi di awal surah Yusuf. Ya ayahku, aku melihat 11 bintang, bulan dan matahari sujud kepadaku. Itu maknanya. Nah ini yang akan dibaca di penutupan kisah tentang Nabi Yakub. Qalu innaka la anta Yusuf qala ana Yusuf wa hadha akhi kad manna Allah alaina innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajran muhsinin. Qalu tallahi laqad atharaka Allah alaina wa in kunna la khati'in. قالوا لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فأما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. Artinya mereka berkata, apakah kamu ini benar-benar Yusuf? Jadi setelah saudara Yusuf kembali ke Mesir lagi, ketemu Yusuf, baru kemudian Yusuf mengatakan, apa pendapat kalian yang sudah kalian lakukan pada Yusuf? Lalu mereka bilang, apakah kamu ini adalah benar-benar Yusuf? Yusuf menjawab, akulah Yusuf dan ini adalah saudaraku. Maksudnya Binyamin. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami
Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, ya, ini jadi setiap ada masalah, setiap mau sukses, maka takwa dan sabar. Patuh kepada Allah dan sabar dalam melalui ujian. Ya. Ini solusinya, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Lalu mereka berkata, demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan kamu atas kami dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah atau berdosa. Lalu Yusuf berkata, pada saudara-saudara pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Dan ini salah satu akhlak yang mulia ya. Seseorang itu kalau sudah menegakkan hujah, argumentasi pada orang tentang kesalahannya selesai. Ya, dia pun akhirnya mengatakan sudah selesai. Ya, sudah kita tutup, buka lembaran baru gitu ya. Pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Dan dia adalah maha pengampun di antara ya, penyayang. Ya. Pergilah kamu dan bawalah baju gamisku ini lalu letakkanlah dia ke wajah ayahku. Maksudnya berikan kepada ayah biar ayah menciumnya bau ini. Nanti ia akan melihat kembali dan bawalah keluargamu semuanya kepadaku. Tak kala kafilah itu telah pergi atau keluar dari Mesir ya dan tiba di wilayah Palestina, maka ayah mereka Yakub berkata, sesungguhnya aku benar-benar mencium bau Yusuf. Sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, tentu kamu membenarkanku. Keluarganya pun berkata di antara anak-anaknya, demi Allah sungguhnya kamu masih dalam kekeliruanmu yang dahulu. Ya, maksudnya di sini pada saat Nabi Yakub mencium dari jauh ada baju Yusuf, ini ada baunya Yusuf. Kalau kalian tidak menganggap akalku lemah. Lalu beberapa keluarganya ada di situ mengatakan, sungguh kamu ini masih terbawa dengan ya pemikiran yang dulu-dulu seakan-akan Yusuf masih hidup padahal sebenarnya belum tentu gitu. Tak kala telah tiba pembawa kabar gembira itu ya tentang baju dan diletakkan baju gamis Yusuf itu ke wajah Yakub, maka kembalilah ia dapat melihat. Berkata Yakub, tidakkah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak ketahui? Mereka mengatakan anak-anak Nabi Yakub yang telah berbuat salah, wahai ayah kami, mohonlah ampun bagi kami terhadap dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah atau berdosa. Yakub lalu berdoa mengatakan, aku akan memohon ampun bagimu kepada Rabbmu. Sesungguhnya dia adalah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ini ringkas cerita tentang Nabi Yakub. Tentu kalau kita ingin ambil pelajaran dari 100 lebih ayat itu panjang lebar. Tapi Bapak Ibu yang berminat bisa kembali ke playlist YouTube, sudah ada kajian tablik akbar tentang Nabi Yakub alaihissalam dan tentang Nabi Yusuf. Insya Allah nanti Sabtu pekan kedua ini lanjutan serial nomor 2 Nabi Yusuf di Blok M. Nanti akan dilanjutkan kisahnya dan pelajaran yang bisa diambil. Nah sementara nomor 8 ini masih connect kisah Nabi Yusuf ya. Tapi Nabi Yusuf ini lebih kepada fitnah yang sedang menimpanya pada saat digoda oleh Zulaikha untuk berbuat perzinahan gitu ya. Jadi waktu itu banyak sekali bisa diambil pelajaran dari ayat seperti firman Allah wa ghallaqatil abwab. Jadi dia menggunakan tasydid. Jadi Zulaikha ini menutup semua pintu dengan rapat. Disebutkan oleh ahli tafsir ada 7 pintu untuk masuk ke istana dia, ditutup rapat semuanya sehingga tidak ada lagi yang bisa masuk dan yang punya kunci hanya suaminya saja gitu. Kemudian dia menawarkan diri pada Yusuf, Yusuf pun menolak. Yusuf berusaha menghindar terus sampai akhirnya karena dia penasaran, si Zulaikha dia menarik baju Yusuf dari belakang. Sobeklah baju Yusuf dari belakang. Begitu tiba di pintu utama, tiba-tiba suami Zulaikha buka pintu. Ya. Dan begitu dibuka pintu, dia langsung membalik keadaan sambil mengatakan, apa balasannya bagi orang yang coba untuk memerkosa istrimu, gitu kan? Maka kecuali dipenjara atau siksa yang pedih. Nah tadinya kata ulama tafsir kalau Zulaikha tidak nuduh Yusuf, Yusuf juga akan diam. Tapi karena dia nuduh seakan-akan Yusuf yang mau memerkosa, maka Yusuf mengatakan dia menawarkan diri ke saya nggak buat apa-apa. Maka pada saat itu ada saksi satu dari istana. Ada sebagian ahli tafsir mengatakan adalah anak kecil yang berbicara. Mengatakan kita jadikan lihat saja bajunya Yusuf. Karena dua-dua saling menuduh nih. Kalau baju Yusuf robek dari depan, berarti memang dia yang mau memerkosa. Perempuan ini membela diri. Tapi kalau sobek dari belakang, berarti betul Yusuf yang benar. Dia lari tapi dikejar. Waktu dilihat bajunya sobek dari belakang, maka suami Zulaikha mengatakan, sungguhnya ini adalah termasuk dari makar kalian. Ya, maksudnya ini makar yang kamu buat, ini tipu daya gitu ya. Maka beristighfarlah kepada Allah atas kesalahan ini. Dan Yusuf, tolong tutupin ini jangan sampai nyebar.
Tapi ternyata nyebar karena sudah banyak orang yang lihat di istana, pelayan-pelayan orang tahu itu, nyebar semua. Maka hampir satu Mesir perempuan-perempuan pada berbicara. Kesian nih Zulaiha, masa jatuh cinta sama anaknya sendiri, anak angkatnya dan segala macam gitu. Nah, karena untuk membuktikan pada perempuan-perempuan tersebut ini fitnahnya laki-laki ini besar, dia undang semuanya ke istananya, istri-istri pejabat, disiapin pisau sama buah. Kemudian setelah mereka duduk semuanya di satu ruangan besar kayak di ballroom, kemudian Yusuf disuruh keluar. Waktu Yusuf lewat di depan mereka, maka perempuan-perempuan ini pada memotong tangannya. Tanpa sadar gitu ya, saking tampannya. Ya. Jadi saya tidak, kalau sekarang tidak akan mungkin ada laki-laki lewat, ibu potong tangan itu kan tidak mungkin. Tapi itu betul-betul mereka potong tangan dalam Al-Quran diceritakan. Ini ayat yang sebentar kita baca gitu ya. Jadi Zulaiha sengaja siapin pisau, ya, untuk memperlihatkan kalian nanti lihat sekali aja Yusuf ini pasti kena fitnah, apalagi saya yang tiap hari melihatnya. Nah seperti itu. Maka akhirnya disuruh keluar Yusuf, maka perempuan-perempuan itu memotong tangan mereka dan mereka mengatakan ini malaikat bukan manusia gitu ya. Nah seperti itulah. Waktu itu Zulaiha lebih frontal lagi. Dia mengatakan di depan semua perempuan itu, inilah yang membuat saya kemarin tergoda dengan dia. Kalau dia tidak lakukan apa yang saya minta, dia akan dipenjara. Nah di saat itu Yusuf berdoa, seraya mengatakan, ya Allah, penjara lebih aku sukai daripada perzinahan yang mereka ajak itu. Maka Allah pun akhirnya membuat dia masuk ke dalam penjara sehingga selamat dari gangguan wanita-wanita tersebut. Karena sekarang bukan Zulaiha saja, hampir semua wanita di situ sudah tahu ketampanan Yusuf yang selama ini cuma ada di istana, nggak keluar, ya, sehingga godaannya akan lebih besar. Makanya di situ dalam Al-Quran digambarkan Yusuf menggunakan damirnya itu jamak. Ya. Allah menyebutkan dalam Al-Quran itu ya, sudah menggunakan kunna ya. Jadi jamak para wanita-wanita ini, kalau kau tidak selamatkan aku dari fitnah mereka, kau akan tergoda. Itu digambarkan, itu doa Yusuf alaihissalam. Jadi cuma satu ayat diangkat oleh penulis ini untuk menjadi saksi bahasan ya. Yaitu dalam surah Yusuf ayat 32 sampai 34. فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكًا وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودت عن نفسي فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمر لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. Wanita itu berkata, maksudnya Zulaiha, itulah dia orang yang kamu celah aku karena tertarik kepadanya. Jadi setelah perempuan-perempuan itu memotong tangan-tangan mereka, maka dia lalu berkata, itulah dia, ini maksudnya Yusuf, yang kamu celah aku karena tertarik kepadanya. Dan sungguhnya aku telah menggoda dia untuk menundukkan dirinya kepadaku. Maksudnya berzina akan tetapi dia menolaknya. Dan sungguhnya jika dia tidak mentaati apa yang aku perintahkan kepadanya, tetap dia tidak mau berzina nih, ya, maka niscaya dia akan dipenjarakan dan dia termasuk golongan orang-orang yang hina. Tidak akan punya kedudukan, tidak akan dipandang oleh orang, gitu kan. Yusuf berkata, wahai Rabbku, ini doanya, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Di sini Yusuf bukan lagi menggunakan ajakan dia, Zulaiha, tapi mereka, karena sekarang sudah banyak perempuan yang tahu tentang Yusuf. Berarti bukan cuma satu gosip, bukan cuma satu ajakan, tapi akan banyak gitu ya. Maka dia mengatakan, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak engkau hindarkan dariku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka dan tentu aku termasuk orang-orang bodoh. Kalau aku tidak selamatkan aku, ya Allah, aku akan terbawa, aku manusia, pasti akan tergoda. Satu perempuan mungkin masih bertahan, tapi 2, 3, 4, 5, 6 ini maka akan sulit. Maka dia pun berlindung kepada Allah SWT. Dari sini pelajaran juga, setiap kali ada godaan dari lawan jenis, orang berdoa kepada Allah SWT. Berlindung agar jangan tergoda gitu ya. Jangan tergoda, karena memang Allah tidak bolehkan. Maka Rabbnya memperkenankan doa Yusuf. Ya. Dan dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Karena kalau Yusuf sudah masuk penjara, orang di penjara sulit mandi, sulit ditemuin gitu ya. Otomatis maka akan selesai fitnahnya. Tapi kalau masih jalan, masih berpenampilan depan orang dan itu masih terpengaruh gitu. Sesungguhnya dialah
yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah ini gambaran tentang Nabi Yakub dan Nabi Yusuf. Ya. Kita akan tutup sekarang dengan kisah Nabi Musa alaihissalam. Salah satu Nabi yang mulia juga dan Nabi yang paling banyak disebutkan namanya dalam Al-Quran. Ya, ini berulang-ulang kisahnya disebutkan. Ya, hampir di setiap surah-surah itu ada disebutkan nama atau kisah Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini berarti betul-betul jadi pelajaran penting. Dan kita tahu dalam surah Al-Kahfi yang kita disuruh baca setiap pekan, hari Jumat, itu pasti ada kisah Yusuf dengan Nabi Khidir. Maaf, kisah Nabi Musa dengan Khidir. Itu ya. Nah salah satu yang diangkat oleh penulis dalam kisah doanya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ini waktu kecil, Bapak Ibu sekalian, dia kan tinggal di istana Fir'aun. Dan dia dipelihara oleh istrinya Fir'aun bernama Asia. Cuma bedanya kalau tadi istrinya menteri Mesir itu tertarik pada Yusuf. Kalau ini tidak, memang Asia ini menyayangi Yusuf sebagai anak. Dan Asia ini termasuk wanita yang dijamin masuk surga karena beriman pada risalah Musa. Maka yang kata Nabi SAW, telah sempurna dari akal laki-laki banyak dan dari perempuan hanya 4. Disebutkanlah Khadijah, Fatimah, Asia ini istri Fir'aun sama Maryam. Dan disebutkan dalam hadis yang lain 4 pemimpin wanita surga, Khadijah, Fatimah, kemudian Maryam dan Asia. Gitu ya. Jadi Asia ini disebutkan karena memang dia kufur kepada ketuhanannya Fir'aun. Ya, Asia tidak mau mengakui suaminya sebagai Tuhan, gitu ya. Tapi yang jelas waktu masih kecil, sempat Fir'aun ini dia nggak mau terima Musa sebagai anak angkat. Selalu dia bilang sama Asia itu anak kamu, anak kamu. Tapi satu waktu lunak hatinya dia ingin menggendong Musa karena Musa sudah mulai tumbuh dan mulai lucu, gitu ya. Maka dia mulai mau menggendong, waktu dia gendong maka Musa menarik jenggotnya Fir'aun sehingga putus, ya, dan dia kesakitan. Maka dia langsung menyuruh pengawalnya, tebas lehernya Musa, bunuh anak ini. Karena memang dia tahu ini dari Bani Israel. Sementara pada saat itu Fir'aun sempat mimpi kerajaannya hancur. Dan para penasehat dan penyamunnya mengatakan ini berarti ada dari anak Bani Israel yang nanti akan menghancurkan kerajaanmu. Makanya dia bunuh setiap anak laki-laki lahir, bunuh. Semua perempuan yang kalau kita sekarang bidan, gitu ya, itu melahirkan bayi, kalau ada Bani Israel laki-laki dibunuh dikasih hadiah. Nah waktu itu hampir habis anak laki-laki. Maka sebagian orang-orang Qibti asli Mesir bilang datang ke Fir'aun, kalau anda bunuh semua anak laki-laki Bani Israel, kita sudah tidak punya pelayan. Maka dibuatlah setahun dibunuh, setahun depan boleh tidak dibunuh. Begitu. Nah Nabi Harun, kakaknya Nabi Musa, itu lahir di tahun yang tidak ada pembunuhan. Pas tahunnya Nabi Musa, tahun pembunuhan. Ya. Makanya ibunya Nabi Musa disuruh oleh Allah diwahyukan melalui Jibril, taruh di kotak, dialirkan di sungai Nil. Lalu lepas, lalu mengalir ke istananya Fir'aun. Dalam kisah yang masyhur, kemudian diambil oleh Asia dan dibesarkan. Ringkas cerita, waktu itu, karena Musa alaihissalam mencabut jenggotnya Fir'aun dan dia kesakitan, dia suruh bunuh. Maka kata Asia, jangan dibunuh, ini anak kecil, dia nggak faham. Udah sebagai bukti begini aja. Coba kita taruh bara api, ya, dan kita taruh buah-buahan sebagai pilihan, gitu ya. Kalau dia pilih buah, misalnya, atau dia pilih selain bara api untuk dia masukkan ke mulutnya, berarti dia faham. Tapi kalau dia pilih bara api, berarti dia tidak faham. Ternyata Musa alaihissalam dengan hikmah Allah mengambil bara api dan meletakkan di mulutnya, sehingga mulutnya Nabi Musa itu lidahnya tidak sempat luka dan sampai besar dia tidak terlalu fasih kalau ngomong. Nah itu salah satu kenapa Nabi Musa minta agar Allah waktu mengutusnya agar mendukung dakwanya dengan Harun, karena Harun lisannya masih fasih. Nah itu sebabnya di sini. Coba lihat di halaman 115 itu doa yang kita sering baca ya. Qala rabbi syrah li sadri, ya, wa yassir li amri. Perhatikan setelahnya wahlul uqdatam min lisani ini. Wahlul uqdatam min lisani ini. Ya, ini yang Nabi Musa sebut baca itu kenapa? Karena lidahnya nggak bisa fasih ngomong gitu. Yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli Harun akhi ushdud bi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira qala qad utita su'laka ya Musa. Artinya berkata Musa, ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku.
dan lepaskanlah kekakuan lidahku. Ini karena tadi itu ada barah itu ya. Kemudian dikatakan supaya mereka mengerti perkataanku dan jadikanlah aku seorang pembantu. Saya jadikan ada orang yang membantuku dalam dakwah dari keluargaku yaitu Harun saudaraku. Teguhkanlah dengannya kekuatanku dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku supaya kami banyak bertasbih kepadamu dan banyak mengingatmu. Sungguhnya engkau adalah maha melihat keadaan kami. Allah berfirman sungguhnya telah diperkenankan permintaanmu hai Musa. Ya. Nah dari sini juga ada pelajaran penting ya. Doa itu Bapak Ibu sekalian walaupun Anda tidak letter-let membahasakannya. Contoh misalnya Anda cuma mengatakan lagi lapar ya. Itu bisa doa itu. Sebenarnya seakan-akan Anda memohon minta supaya ada makanan. Kan harapan kita dari ucapin lapar apa? Makan. Sekarang kita capek. Kita mengatakan aduh capek ya. Kita kan berharap istirahat. Sebenarnya ada harapan di situ supaya kita bisa istirahat. Kita sakit ya. Kita berharap bisa disembuhkan. Begitu seterusnya ya. Kita takut supaya kita diselamatkan. Semua itu sebenarnya bagian daripada doa. Jadi doa itu tidak harus letter-let mengatakan ya Allah sembuhin saya. Tidak seperti itu ya. Bisa apa saja, bisa niat, bisa pikiran, semua itu bisa dianggap bagian dari permohonan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sini intinya Nabi Musa alaihissalam memang berdoa kepada Allah, ya Allah, ya lapangkanlah untukku dadaku. Makna lapang ini selalu bersyukur dan bersabar. Itu simpulannya. Jadi kalau ada nikmat selalu bersyukur, kalau ada ujian saya bersabar. Lapang dada bisa menerima semua. Ya, jangan sampai nanti nikmat melimpah lalu saya lupa, lost control, kemudian kalau saya lagi ada ujian saya tidak bisa bersabar, berkeluh kesah. Itu makna Rabbi syrah li sadri. Kemudian wa yassir li amri ini juga partner daripada lapang dada, yaitu bagaimana setelah itu urusanku dimudahkan. Dan wahlul 'uqdatam min lisani supaya kita fasih dalam berbicara, retorika, intonasi semuanya pas untuk digunakan gitu ya. Yafqahu qawli agar orang-orang bisa memahami apa yang aku ucapkan ya. Kemudian selanjutnya ini berarti doa-doa dan akhirnya di akhir ayat Allah terima. Selanjutnya adalah Allah SWT berfirman mengenai Nabi Musa dan Nabi Harun juga. Wa qala Musa Rabbana, ini doanya, innaka ataita fir'auna wa mala'u zinata wa amwalan fil hayati dunya Rabbana liyudillu an sabilik. Rabbana tumis ala amwalihim wasjud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawna adzabal alim. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'ani sabilal ladina la ya'lamun. Jadi setelah Nabi Musa AS berdakwah kepada Fir'aun, bolak-balik berdakwah, tidak mau didengar, maka pada saat itu Nabi Musa puncaknya memohon agar Allah membinasakan Fir'aun. Karena sudah terlalu banyak makarnya, ya, terlalu banyak kejadian. Saya simpulkan mungkin waktu itu Nabi Musa berdakwah. Dia bilang sama semua pengikutnya, ini penyihir. Datangkan penyihir seluruh Mesir. Datang, sekian ribu orang penyihir datang semua. Lalu dikalahkan oleh Musa, ternyata dia tidak beriman. Penyihir sudah sujud, sudah mengaku, ini bukan sihir, ini Tuhan. Sampai para penyihir-penyihir yang taubat itu dipotong tangan dan kakinya lalu disalib di pohon kurma ya, di Mesir sebagai pelajaran oleh Fir'aun, saking zalimnya. Setelah itu Allah datangkan sungai Nil atau yang ada di Mesir dari sumber air itu berubah jadi darah. Darah semuanya. Kalau Fir'aun sama pengikutnya mau minum berubah jadi darah. Kalau orang-orang beriman minum jadi air biasa. Kan orang kalau nggak makan 2-3 hari masih bisa tahan. Seminggu mungkin masih bisa. Kalau air susah. Maka 1-2 hari kehabisan air. Gak ada jadi darah. Lalu mereka lempar tumbal. Mereka panggil penyihir. Gak ada yang bisa. Terakhir para penasihatnya bilang. Tinggal ada satu yang belum kita lakukan. Kata Fir'aun apa itu? Kita belum minta pada Tuhannya Musa. Coba minta sama Tuhan Musa. Kalau betul-betul bisa, benar Tuhannya ada pasti bisa hilangin. Maka Fir'aun undang Musa ke istana. Wahai Musa, kau sudah lihat nih, sungai Nil berubah jadi darah. Kalau Tuhanmu bisa mengembalikan jadi normal, berarti kami akan beriman padamu. Kata Musa di depan semua orang. Benar enggak ini yang diucapkan? Kalau Allah Tuhanku dan Tuhanmu mengembalikan sungai Nil dari darah menjadi air, kamu akan beriman? Dia bilang iya. Maka Nabi Musa berdoa depan Fir'aun dan semua pengikutnya. Subhanallah Allah kabulkan, berubah jadi air biasa. Apakah Fir'aun beriman? Tidak. Fir'aun mengatakan, oh memang berarti ini sihirnya Musa. Gitu.
Dan Musa AS tidak buat itu. Ayat Allah datangkan datang katak, kodok satu Mesir penuh. Sampai di ranjang-ranjangnya Fir'aun, gak bisa tidur dia. Dibunuh beberapa ekor, muncul sekian banyak. Tidak tahu dari mana asalnya, penuh semua. Mereka berusaha bunuh, nggak bisa. Bunuh 5 ekor, 10 ekor, 100 ekor, 1000, 2000 datang. Nggak bisa sama sekali. Satu Mesir semuanya suara kodok. Satu aja kadang-kadang ganggu kita gitu. Apalagi kalau ini banyak. Maka sama, mereka sudah kehabisan akal, nggak bisa hilangin. Penasihatnya bilang lagi, coba Tuhannya Musa. Sama kejadian, panggil Musa. Hai Musa, kalau kamu bisa hilangkan ini, Tuhanmu bisa hilangkan, maka kami akan beriman. Benar gak ini? Benar. Berdoa depan mereka, Allah hilangkan. Kata itu depan mata mereka pergi semua. Kemudian ke padang pasir, hilang. Gak ada sama sekali. Fir'aun juga tidak beriman. Allah datangkan lagi serangga, sehingga saya jangkrik atau begitu datang. Menghabiskan semua ladang-ladang mereka. Sama juga. Gak bisa mereka hilangkan. Minta lagi sama pertolongan Nabi Musa AS. Pokoknya banyak kejadian yang Fir'aun itu dustakan terus. Nah, karena sudah puncaknya terlalu banyak ayat-ayat Allah mereka dustakan. Maka akhirnya Nabi Musa berdoa ini. Ini saya akan baca terjemahannya ya. Maka Musa berkata, akhirnya sudah sekian tahun didakwahi, sekian banyak dan tidak mau terima. Nabi Musa mengatakan, ya Rabb kami, sungguhnya engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Mereka dikasih istana, dikasih kerajaan, dikasih kesehatan, kasih kekuasaan. Ya Rabb kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalanmu. Dengan kekuatan mereka ini, dengan power mereka, mereka buat manusia nggak mau mengikuti dakwah ini. Ya Rabb kami, binasakanlah harta benda mereka. Sekarang hartanya Fir'aun cuma jadi di museum. Ya. Nggak ada lagi orang yang perebutkan, nggak ada orang yang mau pikirkan. Orang cuma tahu itu ya, itu muminya, itu segala macam. Dan kunci matilah hati mereka. Ini doa Nabi Musa AS meminta agar Fir'aun tidak dapat hidayah lagi. Karena sudah terlalu berlebihan. Maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih. Sampai mereka rasakan siksa kubur, siksa neraka, biarin mereka rasakan. Karena sudah terlalu berlebihan. Allah berfirman, sungguhnya telah diperkenankan permohonan kamu berdua. Maksudnya Musa dengan Harun alaihissalam. Sebab itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus. Dan jangan sekali-kali kamu mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui. Ini pesan penting ya. Kalau Bapak Ibu lagi ngajukan proposal apa-apa kepada Allah, jaga hubungan baik sama Allah. Jangan sampai rusak. Ya. Jangan sampai kita mohon doa, minta kesembuhan, minta ini, minta itu, tapi malah kita berbuat maksiat. Kita malah jauh dari Allah SWT. Itu maka tidak akan diberikan. Gitu ya. Nah seperti itulah. Tapi di sini pertanyaan sederhana. Boleh nggak orang mendoakan kebinasaan bagi seseorang? Boleh. Di saat memang kerusakannya sudah melampaui batas. Kalau ada orang sudah terlalu berlebihan dan kerusakannya itu bukan cuma kepada satu orang. Hampir semua orang kena kejahatannya. Boleh kita mohon pada Allah untuk dihilangkan. Karena dia, kalau dengan dia mati, maka selesai semua urusannya. Tapi itu bukan di awal kejadian. Ini ibu baru nagih sekali, ya Allah dia nggak bayar, matikan aja. Nah itu berlebihan itu ya. Tapi kalau ada orang memang penjahat, kriminal, di wilayah kita ini tahu ada preman selalu ganggu orang. Sebentar rampok rumah sana, sebentar rumah sini, dilaporin, tidak ditangkap, segala macam banyak hal. Ya sudah, ya Allah ini binasakan orang ini. Misal, supaya habis makarnya gitu ya. Nah itu yang terjadi. Tapi memang ini puncaknya. Karena sudah terlalu banyak tanda-tanda kebesaran Allah datang tidak mau diimani oleh Fir'aun. Itu juga pada saat dalam surah Al-Qasas ayat 16-17 diceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam. Pada saat dia lagi masuk ke pasar Mesir, dia bertemu dengan satu orang dari Bani Israel dan satu dari suku Kipti lagi berantem. Ya, di awal-awal surah Al-Qasas digambarkan itu. Kemudian yang dari Bani Israel minta tolong pada Musa. Waktu Musa alaihissalam mau memberhentikan kejahatan orang Kipti ini. Kipti ini orang asli Mesir ya. Waktu itu jadi majikan mereka karena satu suku sama Fir'aun. Bani Israel dianggap budak-budak yang bisa dipekerjakan dan diperjualbelikan. Maka waktu berantem dua orang ini, orang Kipti ini karena merasa pribumi, Bani Israel pendatang, ini juga budak-budak, maka dia mau sewenang-wenang. Nabi Musa mau membela ya, Bani Israel ini, karena memang hak sama dia, kebenaran sama dia. Tidak sengaja Nabi Musa menonjoknya, mati, satu pukulan. Ya. Karena Nabi Musa AS diberikan kekuatan oleh Allah SWT. Dan semua Nabi-Nabi diberikan kekuatan 10 orang laki-laki untuk membela agama Allah gitu ya.
Jadi kalau ada laki-laki yang terkuat sekarang di dunia, semua nabi 10 kali lipat lebih kuat dari itu. Jadi Allah berikan begitu. Maka pada saat Nabi Musa alaihissalam membunuhnya, Nabi Musa merasa berdosa dengan itu. Dia tidak maksud membunuh, tapi hanya mati. Makanya di sini dia berdoa sama Allah, qala rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli faghfaralah innahu wal ghafurur rahim. Qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin. Musa berdoa, ya Rabbku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri. Jadi setiap orang buat dosa berarti dia sedang menganiaya dirinya. Karena dia sedang melakukan pelanggaran yang akan ada konsekuensi hukuman. Berarti dia menganiaya dirinya. Karena itu ampunilah aku. Maka Allah pun mengampuninya. Sesungguhnya Allah dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Musa berkata, ya Rabbku, demi nikmat yang telah engkau anugerahkan kepadaku, maksudnya diterima tobatku ini, aku sekali-kali tiada akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa. Maksudnya mulai hari ini, kalau orang berbuat dosa, buat salah, aku tidak akan ikut-ikutan membelahnya. Ya. Maka ini termasuk doa Musa alaihissalam agar dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diselamatkan, tidak akan pernah mendukung para pelaku atau orang-orang yang salah. Gitu. Sampai sini bahasannya ya. Dan insya Allah kedepannya ditandain poin nomor 10 kita akan bahas doa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beliau ridwanullahi